Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Tun dengan NIM 23650003. Saya dari kelas A, program studi teknik informatika, Fakultas Teknik. Baik, di sini saya akan menjelaskan aplikasi manajemen klinik kesehatan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah pemrograman Visual Basic Net 2010. Adapun tujuannya kami membuat aplikasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengelola data pasien dengan lebih baik, memperbaiki penjadwalan janji temu, menyediakan laporan dan analisis, serta meningkatkan keamanan dan kualitas pelayanan klinik. Baik, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Untuk tampilan from 1 desainnya dia seperti ini. Ini label 1 kita ganti menjadi selamat datang dan di klinik kesehatan kelas A. Dan label 2 kita ganti menjadi di klinik kesehatan kelas A. Jadi di dalam aplikasi manajemen klinik kesehatan ini kita akan sambungkan dengan database. Adapun untuk pemrograman database-nya modul 1. Ini dia. Modul 1, Publicon as ODBC Connection. Public DA as ODBC Data Adapter. Public DS as Dataset. Public CMD as ODBC Comment. Public RD as ODBC Data Reader. Ini adalah untuk pemrograman untuk modulnya. Selanjutnya untuk tampilan from 1 desainnya dia seperti ini. Untuk from selanjutnya ini pemrogramannya. Timer 1 interval sama dengan 100, timer 1 start, progress bar 1 minimal sama dengan 0 dan progress bar maksimum sama dengan 50. Dim progress value as integer sama dengan 0. Progress value sama dengan 1. Jadi ini dia untuk pemrograman untuk from 1-nya. Selanjutnya untuk from 2, dia menu desainnya seperti ini. Di sini dia menggunakan label dan button. Untuk pemrogramannya ya begini. Close ini dia untuk kembali. From 3 berarti dia untuk menampilkan hasil output dari from 3. Ini from 5, from 6, from 7 dan from 8. Terus untuk from 3-nya dia menu login. Jadi di sini dia menggunakan text box, label dan tombol button 2. Jadi di from login ini yang bisa maksud di from login ini dia cuman untuk khusus kelas A. Kelas lain tidak bisa, B, C, D, E tidak bisa. Kita masuk ke pemrogramannya. Nah, ini untuk pemrograman from 3-nya. From 2.show me height. If textbox 1.text sama dengan or textbox 2.text sama dengan then. Mrs. Box, username dan password tidak boleh kosong. Else-nya call koneksi new sama dengan new ODBC command. Select from tabel login where username. Jadi dia seperti ini untuk pemrograman from 3-nya. Terus from 4, menu desainnya dia seperti ini, manajemen pasien. Di sini dia menggunakan label text box, daytime picture 1 dan data grid view. Dan di sini dia menggunakan
satu combo box. Selanjutnya kita masuk ke pemrogramannya. Jadi ini dia untuk pemrograman di from 4. Gini ya dia pemrogramannya. Selanjutnya di from 5. Di sini menggunakan label, text box, data picture one, combo box dan data grid view. Di sini kita masuk ke pemrogramannya lagi. Jadi untuk pemrograman from 5-nya ini from formulir manajemen janji temu dia pemrogramannya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke from 6 design. Dia di sini daftar obat. Dia di sini menggunakan label, data grid view dan 2 tombol button. Dan ini dia pemrogramannya untuk data obat. Dia seperti ini ya pemrogramannya. Selanjutnya untuk from 7. From 7 ini dia menu pembayaran. Di sini menu pembayarannya saya menggunakan ATM BRI. Untuk pemrogramannya dia seperti ini. Dim account down second as integer 1800. Clipboard set text label 11.text. Message box.show text telah disalin di clipboard. Dia pemrogramannya seperti ini ya. Selanjutnya untuk from 8. Nah, from 8 ini dia manajemen dokter. Di sini menggunakan label, data grid view, combo box dan 6 button. Selanjutnya kita masuk ke pemrogramannya. Jadi dia untuk pemrograman manajemen dokter dia seperti ini. Nah, di sini kita akan coba running. Maka akan muncul tampilan awal seperti ini. Misalnya kita ingin konsultasi. Masukkan username misalnya Tina. Passwordnya 23650003. Kita masuk, maka akan muncul pesan login sukses. Kita klik OK, maka akan muncul tampilan manajemen pasien. Misalnya di sini nama pasiennya Tina Tun. Usianya 18. Jenis kelaminnya perempuan. 0822 990 8768. Alamatnya Butong Tengah. Lewat penyakitnya stres. Misalnya di sini kita klik simpan, maka akan muncul data berhasil disimpan. Maka otomatis tersimpan di data the picture atau tabel di bawah ini. Misalnya kita ingin edit data Ian. Ini nomor handphonenya. Dengan riwayat penyakitnya misalnya ODGJ. Maka kita klik edit, maka akan muncul pesan data berhasil diedit. Oke. Kita cek database apakah tabel data Tina tadi dengan data Ian tadi yang kita edit apakah masuk di database atau tidak. Nah, tadi data Tina Tun
ini toh. Terus data Ian tadi ini dia yang kita ganti kan tadi ODGJ. Nah di sini riwayat penyakitnya tadi kan yang kita ganti. Selanjutnya, misalnya di sini kita ingin hapus data Yayu, kita klik hapus, maka akan muncul pesan apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Kita klik yes. Oke, kita cek lagi di database, kita refresh. Nah, maka data Yayu berhasil dihapus. Kita kembali saja ke selanjutnya, kita klik janji tamu. Misalnya di sini kita isi Dinatun. Dokternya misalnya di sini dokter Ian, berarti dia dokter umum. Kita klik simpan, maka akan muncul data bersimpan. Oke, maka akan muncul tadi Tinaton, nicknya, alamat ibu tengah, nomor handphonenya, email, dan tanggal janji tadi. Kita cek database apakah data tadi muncul atau tidak. Tabel janji ya tadi. Nah, India Tinatun, button tengah, emailnya, nama dokternya Ian, dia dokter spesialis, dokter umum. Misalnya di sini kita akan edit data Nanda. Kita klik edit, maka akan muncul pesan data berhasil diedit. Kita klik oke. Selanjutnya misalnya kita ingin hapus data Nanda, kita klik yes, kita berhasil dihapus. Oke, kita cek database apakah data Nanda berhasil dihapus atau tidak. Nah, maka data Nanda dia otomatis terhapus database. Selanjutnya untuk di data obat, jadi dia data obatnya. Kita bisa klik keluar, terus menu pembayarannya. Di sini saya menggunakan menu pembayaran BRI. Misalnya kita ingin salin kodenya, maka akan muncul pesan teks telah disalin di clipboard. Kita klik OK, kita tutup. Selanjutnya hubungi dokter. Di sini akan masuk di manajemen dokter. Misalnya di sini kita ingin menghubungi dokter Tina, maka dia dokter spesialis anak dan nomor handphonenya akan terisi otomatis dengan dokter spesialisnya. Selanjutnya kita klik simpan, maka akan muncul pesan data berhasil disimpan. Kita klik OK. Selanjutnya kita cek lagi database-nya, tabel dokternya. Tadi ini dokter Tina, nama dokter spesialis dokter anak dan nomor handphonenya. Dia di sini otomatis terisi. Kita klik keluar. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.